الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كم من مستدرج أي مأخوذ كليلا كليلا بنعمتي بإكسارها عليه وكم من مفتون أي ممتحين بالبلاء بالثناء بكسرة الثناء الناس عليه وكم من مغرور مطمئن قلبه في الدنيا وغافل anil akhirati bisitri ay bisitrillahi uyubahu alaihi. Adapun pembicaraan yang keenam daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min mustadrijin ma'khujin kalilan kalilan bi ni'mati bi iksariha alaiha. Berapa banyak orang yang dilanjur oleh Allah Subhanahu wa taala, diistidrat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, makhudin kalilan kalilan alaihi. Orang ada yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banyaknya mempunyai harta, tapi orang itu tidak sadar bahwasanya kenikmatan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu memandang ujian itu adalah bala dengan kita. Seperti misalnya kita ini susah itu kita anggap bala, tapi tidak semua susah itu dianggap bala. Tetapi orang itu bisa diuji Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kenikmatan yang banyak atau usaha yang maju, itu juga bisa merupakan itu bala. Jadi kalau itu misalnya itu bala, di mana kita mengetahuinya? Misalnya kita ini dapat nikmat yang banyak, itu dikatakan bala. Nikmat yang banyak tadi dikatakan itu bala. Kita mengetahuinya apabila kita ini dalam mempunyai harta kita itu, atau banyaknya kita harta itu, kita menjadi lalai dengan ibadah. Berarti itu menjadi bala nikmat tadi itu. Jadi nikmat itu menjadi ujian bagi kita, menjadi bala bagi kita. Dengan sebab apa? Kita ini lalai dengan sebab itu harta tadi. Nah, itu. Jadi jangan kita menganggap harta itu artinya kita ini dikasihi Allah Ta'ala, disayangi Allah Ta'ala. Buktinya aku diberi harta banyak, ada. Itu bisa menjadikan kita itu bala harta tadi. Karena harta ini itu datangnya ditanya, keluarnya ditanya. Artinya dari mana kita datangnya itu harta dan dikeluarkan untuk apa? Itu ditanya kalau harta. Dua ditanyanya kalau harta. Jadi kada mesti misalnya ulun guru sudah, misalnya harta ulun ni, ulun kada apa dengan harta. Ulun rajin beribadah, kuat aja beribadah. Berarti harta kita tu berkah berarti. Itu buktinya diridai kita itu dengan harta tadi. Diridainya oleh Allah Subhanahu wa taala, buktinya kita dengan harta tadi itu kita bisa beribadah. Dengan harta tadi masih bisa beribadah. Bajakat kada pernah kita kada mengeluarkan. Oh, jadi harta kita tadi benar-benar halal dan thaibah namanya. Artinya suci, halal dan thaibah. Artinya diterima oleh Allah Ta'ala. Itu.
Jadi bisa juga orang yang ahli suluk, orang yang kepingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini bisa diberikan harta yang berlimpah. Itu sebagai ujian batinnya. Apakah dia berubah dengan itu harta tadi? Hatinya ini berubah dengan harta tadi? Karena orang biasanya kalau punya harta ini seolah-olah kada berhajat lagi lawan Tuhan. Biar tuh, kalau kita ini bisi harta banyak, seolah-olah kita ini kada berhajat dengan Tuhan. Aku mampu aja. Aku sanggup aja ya. Nah, itu timbul sifatnya takaburnya mulai timbul. Karena orang sombong ini timbulnya itu bisa dengan pangkat, bisa dengan harta, bisa dengan keturunan, macam-macam yang bisa menimbulkan kita ini bisa sifat sombong kita itu muncul. Nah, itu. Jadi kita itu berhati-hati kalau diberikan harta, hendaklah harta tadi kita mengharapkan rizkan halalan thayyiban. Rizki yang halal dan thayyibah. Jadi halal belum tentu thayyib, tapi halal kalau thayyibah, nah itu bagus. Halal yang thayyib artinya halal yang kada melupakan untuk kepentingan agama, yaitu untuk berzakat itu thayyibah artinya. Bagus artinya. Jadi halal yang thayyib itu harta yang bisa membawa kita ini kepada jalan kebaikan. Berarti itu halal tuh harta. Bagus tuh harta itu. Halal itu bagus. Artinya kalau kita hartanya didapat dengan yang halal, itu kebiasaannya membawa kepada kebaikan hartanya itu. Tapi kalau dia bercampur, nah bisa itu dibawa bakorokian, bisa macam-macam akhirnya. Bawa judi harta tadi itu bisa dengan harta yang kada halal tadi membawa kayak situ. Nah, kita ini diberikan nikmat berupa harta tadi, kada mesti artinya orang diberikan nikmat itu dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi harta tadi adalah ujian bagi kita. Artinya ujian bagi kita. Rezeki kita itu yang kita makan tuh rezeki kita. Yang kita makan tuh rezeki kita. Yang disimpan tuh belum tentu rezeki kita. Yang kita simpan belum tentu. Nikmati jadi harta ini, nikmati untuk kebaikan maksudnya. Kalau sempat gunakan untuk kebaikan. Punya harta banyak, ada lebihan, bawa umrah, bawa haji, bawa beramaliyah, bawa bersedekah kalau ada hartanya. Nah, itu yang punya kita asli itu, yang punya kita asli. Adapun yang kita simpan miliaran, yang kita simpan sekian, itu habis ya. Habis kita menikmatinya. Bisa habis kita nikmati, bisa juga habisnya itu kita umur kita yang habis, kita yang meninggalkannya. Wa kam mim mabtunin ay mumtahinin bil bala bisana bi kasrati sana'in nasi alaihi. Kata beliau, berapa banyak orang itu diuji dengan bala, tapi bukan berupa bala, yaitu bisana dengan pujian orang. Nah, jadi kita jangan menganggap orang memuji kita itu artinya ini Allah Ta'ala nih artinya baik dengan aku, kadalah. Bisa jadi orang memuji itu ujian bagi kita. Jadi jangan kita ini diambung orang, disanjung orang, kita ini merasa besar, jangan. Nah, inilah orang yang belajar ilmu hakikat, orang yang dalam keadaan suluk, dalam keadaan kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam dia menjalani tariqahnya, dalam menjalani suluknya, orang ini pasti mengalami ujian ini. Satu, bisa diberikan dia itu kekayaan, diberikan harta. Dalam ilmu batin, dalam ilmu hakikat pianlah. Kalau pian masuk misalnya ke dalam ilmu suluk sudah, atau pian itu menjalani tariqat, kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di waktu pian menjalani wiritan sampean, waktu pian menjalani ini suluk ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, ada kalanya itu datang seluruh yang ada itu datang. Pejabat datang dengan pian, harta datang dengan pian. Bahkan pian bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan.
keistimewaan. Apabila pian bepandir bisa menjadi kenyataan. Artinya orang dalam keadaan menjalankan tariqah kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tuh bisa memberikan ujian berupa karamat, berupa maunah. Jadi karamat itu bukan hanya wali aja lah, orang yang sudah mendekatkan diri dengan Allah taala itu bisa diberikan Allah taala karamat. Dia ini, misalnya orang melihat dia ini di sana ada, di sini ada. Bisa jadi inya itu misalnya waktu kebakaran kadadanya, kada kebakaran inya, boleh jadi ini diberikan Allah taala kepada orang yang dalam keadaan suluk masih, dalam keadaan orang kepingin mendekatkan diri kepada Allah taala. Supaya apa? Supaya hatinya ini kuat. Supaya hatinya ini kuat. Apakah dia berpegang kepada maunahnya itu atau keistimewaannya tadi atau kada? Kalau dia berpegang kepada keistimewaannya, batal berarti jalannya tadi itu. Batal jadinya. Nah, misalnya sudah diberikan Allah Ta'ala, orang banyak datang dengan dia. Datang dengan dia ini banyak dari pejabat, dari macam-macam datang. Dari seberapa kalangan, ada yang minta banyu macam-macam. Nah, orang ini sebenarnya kada sadar bahwasanya itu ujian bagi dia. Sibuknya itu dengan makhluk akhirnya dengan Allah Ta'ala. Kan asalnya dia ini sibuk wiritan ya dengan Allah Ta'ala. Diberikan Allah Ta'ala kesibukan dengan datangnya orang. Diberikan kesibukan oleh Allah Ta'ala bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu ujian bagi orang yang menjalani tariqah, menjadi orang menjalani suluk yang kepingin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu salah satu ujiannya. Bisa juga ujiannya tadi berupa hartanya bertambah orang tadi. Supaya hatinya ini oleh Allah Ta'ala apakah pindah asalnya benar-benar kepingin dengan aku atau berpindah kepada harta tadi. Kepingin dengan aku atau berhenti di karamat tadi. Nah ini kalau kita berwiritan yang istiqamah lah. Kalau kita berwiritan istiqamah itu bisa datang semuanya dengan kita. Istiqamah berwiritan kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah masuk dalam keadaan salik namanya. Ya ada orang itu awam namanya, batasnya awam, ada namanya salik. Nah, salik ini mengharapkan cintanya Allah taala tuh namanya salik namanya. Orang ini beribadah karena Allah taala, mengharapkan cintanya Allah taala itu kepada dia. Makanya beribadahnya tuh mati-matian. Bahasa kita tuh siang malam berwiritan. Siang malam bertakarub dengan Allah Ta'ala, membaca Quran, baca salawat. Siang malam, waktunya itu untuk beribadah. Ini orang salik ini tujuannya adalah mengharapkan cinta Allah Ta'ala. Dia membuktikan cintanya kepada Allah Ta'ala, lalu dia ini berwiritan, berkhidmah kepada Allah Ta'ala. Khusus berkhidmah, berwiritan, berhalwat, berujlah, berpuasa. Ini orang yang salik namanya seperti itu. Orang yang salik ini dalam keadaan berwirid terus biasanya. Banyak wiritannya. Banyak wiritannya, harinya tuh full dengan wiritan aja, siang malam wiritannya, untuk membuktikan cintanya kepada Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala tadi menguji, bujur cinta don aku kada. Jadi uji dengan harta yang banyak, bisa. Diuji dengan penglihatan, yang orang kada melihat, bisa melihat. Diuji. Kalau dia cinta dengan ujian tadi, berarti palsu cinta kita tadi itu. Paham pian kalau menjalani salik ini? Kalau pian ketujuh menuntut ilmu, itu banyak tujuannya. Nah, dalam menuntut ilmu ini pun namanya salik juga kalau istiqamah. Istiqamah menuntut ilmu tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala. Ini banyak ujiannya. Di waktu kita hendak menuntut ilmu ada aja. Apakah kita ini benar-benar niat kita tadi lillahi ta'ala, benar takarub kepada Allah Ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang menuntut ilmu ini salah satu jalan orang itu mendapatkan ma'rifatullah, yaitu dengan menuntut ilmu tadi. Salah satunya selain berwiritan. Jadi wiritannya itu termasuk menuntut ilmu. Wiritan kita itu istiqamah menuntut ilmu, orang ini bisa diberikan ma'rifatullah, kemakrifahan kepada Allah Ta'ala dengan sebab menuntut ilmu. Nah itu walaupun waktunya di dalam kitab itu dipadahkan lama waktunya, puluhan tahun, baru dia mencapai merasakan lezat, merasakan dekat, merasakan hampir dengan Allah Ta'ala tadi. Waktunya lama kalau kita menuntut ilmu. Tetapi dengan mengamalkan ilmu,
Waktu yang panjang tadi bisa singkat kalau dikadar oleh Allah Ta'ala, ditentukan oleh Allah Ta'ala, dikehendaki Allah Ta'ala, kita ini dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu salah satu pintunya. Nah, jadi menuntut ilmu itu pintu untuk ma'rifah. Mengamalkan ilmu itu pintu juga untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala tadi. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi pian, ini namanya kita itu ditarbiyah namanya. Kita itu belajar itu dengan tarbiyah, dengan bimbingan. Jadi kita mengerti. Nah, bisa jadi kita ini di waktu berwiritan itu serbanya susah. Bisa jadi kita ini waktu suluk nih. Nah, sama pian menuntut ilmu ini susah. Hendak menuntut ilmu ini kan dalam kita kendaraanlah rusak, hujanlah hari, kawanlah membuai ke sana ke sini. Jadi kita ini kada jadi menuntut ilmu. Terhalang wiritan kita tadi. Nah, sama dengan tadi orang yang berwiritan biasa, orang banyak datang dengan dia, orang macam-macam mengganggunya berwiritan itu. Itu Allah Ta'ala kepingin menguji kamu ini benar-benar kepingin dekat aku, apa dekat dengan makhluk. Perlu kita ketahui, ada dalam satu hadis kursi dinyatakan bahwasanya alam ini sebelum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Allah Ta'ala, wahai bumi, wahai alam, jadilah engkau ini berkhidmah kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Artinya alam sebertani seluruhnya ini disuruh Allah Ta'ala di waktu dia menjadikan alam ini, Allah Ta'ala menjadikan alam ini disuruh berkhidmah kepada orang yang berkhidmah kepada Allah Ta'ala. Tetapi seandainya orang itu berkhidmah kepadamu, kata Allah Ta'ala, maka jadikan dia itu khadam kamu, budak kamu. Jadi kalau orang benar-benar berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu wajar aja datang dengan dia, karena perjanjiannya sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia datang dengan sendirinya kepadanya. Habis itu kalau kita ini berkhidmah jadi budak dunia, jadi kita ini cinta dunia, ketujuh dengan dunia dalam artian mementingkan dunia daripada agama, nah itu kita menjadi budaknya. Sudah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, kita ini untuk mendapatkan cintanya kepada Allah Ta'ala tadi, supaya kita ini benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah dalam kebaikan. Jadi kalau kita hendak derajat kita naik dari awam ke salik sampai kepada ma'rifatullah, kepada orang yang khusus, yaitu orang yang arif billah, ya kita jalani dulu jalan salik ini, jalan kita beribadah ini kepada Allah Ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian ridho itu Allah Ta'ala sudah cinta dengan kita, sayang dengan kita. Tapi kita harus melalui ujian. Artinya kita kada tahu, kalau kada ke guru, kada ada guru kita tidak tahu apakah ini ujian apa kada. Dipuji orang kita senang, dipuji orang. Disanjung orang kita senang, bangga kita. Nah, itu menghilangkan artinya. Menghilangkan sesuatu yang seharusnya hilang, yaitu sifat takabur. Kita ini harusnya hilang. Nah, di dalam diri kita ini. Jangan timbul. Jadi kalau dipuji orang kita biasanya berubah sudah. Ada di hati ujubnya keluar. Nah, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam mim magrurin ay mutmaini qalbahu fid dunya wa aki wa ghafirin anil akhirati. Berapa banyak orang itu diberikan ujian, tertipu, tenang hatinya, yaitu fid dunya, dengan dunia. Seolah-olah artinya senang, bahagia terus. Nah, ada mengerti. Wa ghafirin anil akhirati, dan lupa daripada akhirat. Bisatrillahi uyubahu, dengan ditutupnya, dengan menutupnya Allah Ta'ala akan aib-aibnya. Jadi kita ini kadang-kadang diberikan kesehatan, diberikan macam-macam, berikan harta, diberikan kesehatan, diberikan ilmu. Kadang-kadang kita ini lupa, merasa tenang aja.
Artinya aku nih rasa bangga kawannya. Padahal banyak aib-aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Jadi kekayaan itu bukan harta aja lah. Orang punya ilmu banyak itu kaya juga, kaya dengan ilmu. Kada bisa mengamalkan, ditutupkan berarti oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kita apa? Yaitu ditutupi, kita ini kada bisa mengamalkan ilmu kita tadi. Ditutupi oleh Allah Subhanahu. Dikira orang kita ini berilmu terus. Kada. Jadi kita harus sadar, dosa kita banyak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kada melihat. Perilaku kita orang kada melihat. Seandainya orang melihat, lari orang dari kita. Karena orang kada melihat dengan perilaku kita. Seandainya orang melihat semua perilaku kita, niscaya orang kada mau berkawan dengan kita. Karena aib kita banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita itu. Ya orang tahu kan yang zahirnya aja, yang dilihat orang aja. Tapi yang batinnya kita kada tahu. Yang batinnya, yang di waktu orang kada melihat, kita kada tahu memperbuat apa, kita kada tahu orang. Nah itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gunanya kita itu bertafakur, malam itu bertafakur, beristighfar. Kita aja yang tahu dosa kita dengan Allah taala, itu kita aja yang tahu dosanya. Dosa kita apa dengan Allah taala, itu kita yang tahu. Orang lain kadang kada tahu dosa kita itu. Apakah kita merasa aman ya, tenang ya hati kita ini, misalnya dilihat dianggap orang baik, padahal ada. Kita tuh jangan merasa kita ini baik terus, jangan. Itu. Kita kalau dipuji orang, disanjung orang, dipadahkan orang baik, kita itu memandang kepada orang yang lebih baik. Banyak orang yang lebih baik daripada kita. Akhlak kita baik, banyak orang yang akhlaknya baik daripada kita. Itu. Bang kita disambat orang sugih, banyak orang yang sugih daripada kita. Sugih dermawan daripada kita. Banyak. Jadi kita tuh merasa rendah terus. Jangan merasa kita ini paling hebat, paling nyaman, paling tenang. Kita ini sudah jangan. Tetap hati kita ini berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang itu bisa menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah taala, boleh jadi besok dia beriman kepada Allah taala. Hari ini orang ini beriman kepada Allah taala, besok dia menjadi kafir, boleh jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan, yang membalik hati orang. Kita jangan berjanji dengan kawan, esok aku bayar hutang ya. Datangi kawan, kada jadi bayar hutang. Memang duitnya kada ada, janji ketujuh kan kita suka. Boleh atau duitnya ada. Tapi kita kada suka, kada ada hendak bayar. Nah itu terbalik hati kita, mudah pulang balik. Jadi istiqomah ya. Yang susah itu kita inilah ingat tuh nah susah. Yang susah tuh selalu ingat dengan Allah taala tuh susah. Kalau kita ini kada benar-benar gawian kita itu mengingat Allah taala. Bahasanya itu kan seperti itulah. Kita ini gawian kita ini lah, misalnya anggaplah kita ini betukangan lah. Anggaplah betukangan atau begawi apa kalah pekerjaan kita nih. Bangun guring kira-kira pian ingat zikir kah, ingat tukang betukangan kah kira-kira? Tergantung guru aja. Ya lah. Apabila banyak gawian di tukangan itu menjadi pikiran kita lah, bangun guring itu sudah ingat dah gawian kita. Pian bisi toko 15 buting. Bangun guring itu mikirakan kunci toko aja dah. Kada ada mikirakan zikir itu kada belum lagi. Karena itu gawian kita. Nah, gawian zahir boleh aja, tapi kalau hati pian misalnya istiqomah mengingat Allah taala terus, rindu dengan Allah taala terus, nah itu bangun guring gini ingat. Lalu kayak apa caranya ingat itu? Ingat akan nikmat Allah taala. Ingat akan nikmat Allah taala. Aku bangun nih karena nikmatnya. Kalau kada dibangunakannya berarti bendera berkibar. Ya lah. Guring ini kan artinya gambaran mati ya. Guring ini pian bila ingat akan guring itu kayak mati. Pian bisa kada mau guring. Bisa aku nih mati waktu guring ya.
Maka bini 4 pulang ini. Nah, itu misalnya lah. Harta banyak misalnya, mikirakan itu kada teguring pian. Nah, tapi kalau mengingat mati itu menambahi zuhud terhadap dunia. Jadi kita tuh menambahi kada cinta dengan dunia. Bolehlah kita nih besi harta banyak, boleh, siapa kada boleh. Disuruh kita nih mencari harta itu. Banyak ada apa? Nah, pian mengaji tasawuf, embah mengaji tasawuf misalnya pian nih toko diserahkan dengan orang, gawian dia sawit yang 10 hektar dia diberiakan orang, kada. Ada. Asal kada mengganggu pian beribadah, boleh je pian banyak harta. Ini bisi sandal jepit buruk pulang, lain sebelah pulang. Sembahyang kada khusyuk dengan ada itu. Sandal yang tepaling itu dan dipikirkan nang lain sebelah itu nah. Sebuting meriknya Swallow, sebuting Nippon meriknya belain itu nah. Waktu takbirnya kada khusyuk, bisa diambil orang sandal kone jahat. Ada sedikit harta tapi dimasukkan ke dalam hati. Tapi mau harta banyak tenang aja kita. Sembahyang ada apa-apa nah. Biar kuncinya tertinggal di mana, nggak ada jadi masalah. Tapi aneh juga kalau kita sembahyang itulah barang nang kada kita ingatakan tuh ingat pian. Waktu mangkat takbir tuh nah, bingung juga ulun. Orang perokok nih lah. Waktu baudu tuh mandak rokok, kada ingat. Pas mangkat takbirnya Allahu Akbar, astaga ruku nah, ini pauduan. Larang pulang harganya ini nah. Wan kuriknya pulang tertinggal. Nah, itulah maka kurik ini sebiji aja di rumah. Ini pun artinya wan biniku nah. Sampai samaan di dapur, kena bini mencari kurik ini lah kayak apalah. Nah, sampai assalamualaikum kurik lon ruku tuh aja dipikirkan. Nah, gitu inilah. Kada sadar kita tuh kadang beribadah itu kada sadar lah. Waktu beribadah tuh kada sadar kita nih, ini beribadah nah. Kada sadar kita. Nah, itulah. Itu kada usah orang awam. Orang yang alim gitu orang yang alim kecuali hatinya benar-benar tadi dihilangkan sudah Allah Ta'ala itu ngerokok gampang ya, ada kunci gampang ya, ada aja masih barang ini ada aja masih Allahu Akbar, nah ada aja lagi itu, ada aja lagi itu. Tapi iblisnya nyambet ada aja lagi itu nah. Ada aja lagi aja iblisnya. Ada apa-apa, ada aja lagi itu aja. Kada usah diingatakan gini. Bujur juga kada usah kau ingatakan gini aja. Soalnya itu barang itu banyak di toko aja. Di Wadah Udin gini ada juga, Wadah Utuh ada juga aja. Begampang ya aku dompetku ada aja masih aja. Sampai salam nih itu juga pulang dipikir rokoknya ada dipikirkan. Nah, itu. Balik-balik di situ kita tuh kadang terjebak juga pikirkan lah. Ulun rancak memikirkan itu. Rancak ulun pikirkan. Kita ini hendak menghilangkan ini, justru memikirkan menghilangkannya itu sampai akhir. Kita miran ada apa ini. Justru ada apa-apanya itu sampai terakhir. Nah, kita Masya Allah lah. Ini ibadah lah. Jadi kadang-kala kita ini hati kita ini bersih seperti orang yang benar-benar hatinya itu yang benar-benar diserahkan kepada Allah Ta'ala di waktu beribadah. Artinya kita mengamalkan lillahi ta'ala itu nak ada mampu kita. Artinya lillahi ta'ala. Ibadahku ini karena Allah Ta'ala. Yang lain tinggalkan dulu di waktu itu. Itu berat kita itulah. Nah makanya kita itu belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, belajar itu untuk membersihkan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala di dalam hati kita ini, di dalam sir kita ini jangan timbul selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nyaman. Banyak berzikir dalam hati kalimat Allah di dalam hati itulah. Ingatkan Allah Taala yang memberi nikmat, Allah Taala yang menentukan hidup kita, Allah Taala yang mengatur alam ini seberitaan. Ingatkan berharapnya la haula wala quwata illa billah. Bila ada kesusahan baca la haula wala quwata illa billah. Itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca itu 10 kali kah dibaca, 100 kali kah dibaca itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca. Kita mendapatkan kesusahan, kesulitan. Artinya kita serahkan diri kita ini kepada Allah Ta'ala. Seberatan. Jangan belanja di warung, orang bayar
serahkan sudah semuanya dengan Allah Ta'ala. Kada boleh kayak itu. Jadi hakikat itu hakikat aja di dalam hati, hakikat itulah. Wal maqalatu sabi'ah, dan bermula pembicaraan yang ketujuh. An Daud Nabi sallallahu Nabi alaihi salam. Qala uhiya fi Zabur wa huwa kitabu unzila alaihi. Haqqun 'alal aqil wajibun 'alaihi alla yastaghila ila bisalasin minal hisal. Tajawwadu li mi'adin ay lil akhiratihi bi ada'il a'mali shalihah wa mu'natin li ma'asin ay qiyamin bi amri kifayatihi wa saunihi wa fi ibaratin wa mamarratun li ma'asin bi fathil mim warra wa tasdidil mim ay islahihi wa talbul lazatin bihalalin fa inna kasbal halal wajibun. Daripada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini kan diberikan kitab bernama Zabur. Jadi di dalam Zabur itu ada betulisan, ada disebutkan di dalam Zabur haqqun 'alal aqil. Di dalam kitab Zabur itu bertulis, maksudnya wahyu itu bertulis, sebenarnya atas orang yang berakal itu, wajib atas orang berakal itu di dalam kitab Zabur, alla yastaghila illa bisalasin, bahwasanya seseorang itu tidak boleh sibuk kecuali kesibukannya itu 3 macam. Yang pertama, di dalam Zabur itu disebutkan bahwasanya orang itu yang pertama kesibukannya adalah membekali dirinya untuk akhirat, untuk kembali kepada negeri akhirat, yaitu dengan menunaikan amal-amal yang soleh. Yang pertama di dalam Zabur. Jadi orang ini menurut di dalam kitab Zabur itu orang yang berakal hendaknya melakukan 3 macam ini. Yang pertama, berbekal untuk akhirat dengan amal soleh. Yang kedua, mu'natun lil ma'asin, yaitu qiyamu bi amri kifayatihi wa saunihi, yaitu orang itu mencari untuk penghidupannya, artinya berusaha untuk kehidupannya dalam kitab Zabur. Mu'natin lil ma'asin ay qiyamu bi amri kifayatihi wa saunihi, yaitu islahihi jasidin, yaitu untuk kebaikan kehidupan. Jadi kebaikan kehidupan itu diantaranya beramal saleh. Nah, yang ketiga kata beliau talbul lajatin bihalalin, yaitu menuntut kelajatan dengan mencari pekerjaan, mencari usaha sesuatu yang halal. Bahwasanya berusaha dengan yang halal itu hukumnya adalah wajib kata beliau. Jadi 3 macam ini kita itu di dalam kitab Zabur, Nabi Daud itu orang yang berakal kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Zabur itu mestilah orang ini mengerjakan yang 3 macam ini. Yang pertama yaitu menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ungkus untuk kehidupan. Ada artinya kehidupan kita ini untuk biaya hidup, bahasa kita itu untuk hidup. Jadi kalau kita beramal aja kada bermakanan misalnya, jadi kita ampis sudah aja berusaha manyai kita ini berharap pada Allah Ta'ala aja sudah. Kelaparan juga lain makamnya kita. Iyalah. Lain kita makam tajrid lah, makam tajrid. Nah, artinya nang harta tuh datang. Itu lain kita makamnya. Kita ini berusaha aja, berusaha seperti orang biasa berusaha untuk kehidupan. Jadi kalau usaha kita itu ada, kita ini tenang ya, bewiritan tenang. Iyalah, bewiritan tenang. Bewiritan ada duit, bewiritan tenang. Apalagi semiliar, tenang benar kita ini. Tenang benar. Nah, tapi harta kada mesti tadi artinya menjadikan orang itu bahagia punya harta. Jadi banyak aja orang punya harta kada bahagia. Yang bahagia itu bila kita bisa bersyukur aja. Bahagia itu. Syukur dan qanaah. Artinya syukuri yang ada dan kita kada tamak. Itu kada mau kita. Syukur yang ada. Syukur dan kada tamak. Kada tamak itu mengharapkan
banyak lebih kata. Kalau diberi lebih ya tambah syukur kita. Kita berusaha dapat banyak harta, tambah syukur. Tapi jangan tamak. Bila tamak kita kada ingat lagi beribadah. Yang begawi siang malam tuh tamak namanya. Tamak siang malam karena mengejar supaya kayak ini, supaya kayak ini, supaya dapat ini, supaya dapat ini. Itu tamak namanya. Ini syukur aja yang ada. Nah, talbul ladzat bihalal. Jadi kalau sudah dapat nang bekerja lalu kita dapat nang halal, nah kita menikmati kelezatan tadi dengan yang halal tadi. Menikmati di dunia, engkau bersedekah. Hasil dari bersedekah di akhirat pun kita nikmati. Nah, mudahan kita bisa. Mudahan kita dapat seperti itulah. Sampai kan sudah? Sampai. Ini pengajian malam inilah ulun pindahkan ke pasar lah, yang malam ini yang habis isa di tempat beliau inilah, abahnya inilah di pasar. Jadi kalau hendak hadir malam ini datang di pasar di rumah Bus Banjar lah, ketua KBB itu. Jadi yang biasanya di pondok ulun pindah ke sini. Dan untuk pengajian minggu depan mungkin libur lah, ulun liburkan dulu seminggu setengah bulan mungkin lah. Karena insya Allah ulun ini hari Senin nanti insya Allah ulun ini hendak berangkat umroh insya Allah. Lain ulun pang berangkatlah, diberangkatkan orang. Namun kita berangkatkan duitnya lah. Tapi kalau diberangkatkan orang kan artinya insya Allah sampai insya Allah. Insya Allah. Sekalian ulun mau undang pian kena malam Senin itu sembahyang hajat. Jadi minggu maghribnya berjamaah dengan ulun di rumah sembahyang hajat. Siangnya ulun nanti berangkat umroh insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah.